Halo teman-teman, di pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah website dinamis dengan menggunakan database, HTML, dan juga PHP. Kita akan membuat sebuah topik sederhana, yaitu topik to-do list. Ya, nah website ini nanti memiliki beberapa fitur dasar, yaitu fitur CRUD atau Create, Read, Update, Delete. Ya, itu yang biasanya ada di dalam setiap website dinamis. Nah, kita akan langsung mulai saja. Kita akan mulai dengan membuat database-nya dulu, baru kita akan membuat fitur read. Selanjutnya kita akan membuat fitur create, kemudian update, dan yang terakhir adalah fitur delete. Oke, kita akan langsung mulai. Jangan lupa nyalakan dulu application server kalian, seperti contohnya XAMPP, ya, juga database server kalian. Selanjutnya, silakan buka halaman PHP admin kalian. Ya, biasanya alamatnya adalah dengan menuliskan localhost garis miring PHP admin. Oke, nah kalau sudah terbuka seperti ini, kita bisa mulai membuat database kita. Ya, saya akan membuat database baru dengan nama to-do list. Oke, kemudian memiliki sebuah tabel. Ini ya, to-do list sudah tercipta. Memiliki sebuah tabel baru dengan nama tabel to-do. Oke, kemudian ini memiliki 6 kolom. Yang kolom pertama adalah to-do ID. Ini akan berlaku sebagai primary key, kemudian title, notes, kemudian mungkin nanti akan bisa upload foto juga ya. Kemudian reminder date, di mana di sini nanti menyimpan tanggal kapan to-do ini akan diingatkan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kategori ID. Ini adalah foreign key. Ini integer, title-nya saya set varchar, kemudian di sini 250 panjangnya, notes-nya saya set teks, foto juga teks karena saya tidak tahu berapa panjang jumlah karakter yang ada di dalam nama foto. Kemudian reminder date ini date, kategori ID tetap integer. Oke, to do ID ini adalah primary key, jadi saya set langsung auto increment. Kemudian title tetap notes, foto, dan reminder date kita buat dia bisa nol ya teman-teman ya, jadi optional. Untuk kategori ID, kita akan set kategori ID ini memiliki nilai default yaitu 1. Nanti akan kita definisikan apa itu. Nah, nilai default 1 ini akan otomatis disimpan bila user tidak menambahkan nilai. Ya, bila user tidak menambahkan, memberikan value-nya. Oke, sekarang kita save. Ya, sudah tersimpan ya teman-teman ya. Kita lihat. Oke, seperti ini strukturnya ya sudah tersimpan. Sekarang saya akan buat sebuah tabel baru lagi ya dengan nama tabel kategori, hanya memiliki 2 kolom. Oke, ini tambahkan di sini cukup kategori ID kolom pertama, yang kedua adalah kolom kategori. Ini adalah varchar 250. Jadi tuduhnya nanti akan kita bagi menjadi beberapa kategori ya. Kategori ID adalah primary key. Seperti ini. Oke, kita akan simpan. Save, sudah selesai. Dan sekarang kita akan isi langsung. Untuk satu, misalnya kategori important. Karena nomor 2 adalah kategori study. Ya. Kemudian saya tambahkan satu lagi. 3 itu family. Oke, kita lihat. Nah, sudah tersimpan ya. Seperti ini. Sekarang di halaman to do, saya akan menambahkan mungkin 2 data dulu sebagai dummy data. Misalnya di sini adalah buy cake for mom. Notes-nya uh, it's mom. Misalnya seperti ini ya. Kemudian fotonya, nah ini foto, kita akan simpan foto nanti di folder dengan nama image. Kemudian nama fotonya misalnya cake.jpg. Oke, reminder date, kapan mau diingatkan. Saya set misalnya tanggal 20 bulan 6. Kategorinya adalah nomor 3 ya tadi ya, family. Oke, go. Kemudian insert satu lagi.
Title-nya by Math Book. Prepare for the final exam. Oke, seperti ini. Nggak ada foto, reminder date. Saya set di tanggal 31. Ini berhubungan dengan study. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, sudah ya teman-teman ya, sudah tersimpan datanya. Sekarang kita akan coba menampilkan data ini di website dinamis kita. Nah, sebelum memulai, kita akan menyiapkan folder project dulu. Jadi di sini, di folder project saya sudah menyiapkan sebuah folder dengan nama to-do list ya. Di tempat kalian, kalau kalian menggunakan XM, pastikan folder project kalian itu ada di dalam HT Docs. Nah, sekarang di folder to-do list ini, saya akan buat sebuah folder baru dengan nama image, ya, folder image. Dan di sini saya akan simpan foto cake.jpg tadi ya. Nah, ini simpan foto cake.jpg di dalam folder image. Oke, sekarang kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, kita buka folder tadi, folder to-do list. Oke, saya klik folder to-do list, open. Nah, ini ya. Di sini sudah ada folder image tadi, ya. Dalamnya sudah ada kick.jpg. Ya, nanti ini akan kita tampilkan. Oke, sekarang di folder to-do list ini, saya akan buat sebuah file dengan nama index.php. Ya, oke. Nah, teman-teman, saya akan mulai dengan membuat HTML structure-nya dulu. Seperti ini, ya. Kemudian, saya beri nama to dulu list, ya. Nah, kemudian untuk mempermudah desainnya, saya akan menggunakan Bootstrap. Nah, di sini saya akan buka Bootstrap, kemudian di docs yang Bootstrap ya, saya akan copy aja langsung untuk CSS-nya. Ya, di sini. Ini saya bisa copy. Oke, kita pastekan di bagian sini. Untuk detailnya, bagaimana cara penggunaannya, silahkan teman-teman nanti baca dokumentasi dari Bootstrap sendiri ya. Atau teman-teman bisa menggunakan yang lain, Tailwind atau yang lain, silahkan. Oke, kemudian di sini saya akan kopikan navigasi, navbar, ya. Kita coba lihat, kita copy aja navbar yang ada. Nah, ini misalnya, ya, saya akan copy to clipboard, saya kopikan di sini. Jadi di awal mestinya nanti akan ada navbarnya. Kita coba ya, hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman, cara teman-teman panggil aplikasi PHP kalian itu mestinya dengan seperti ini. Localhost, kemudian nama foldernya. Tapi ini settingan saya sedikit berbeda. Ya, jadi saya akan menggunakan settingan saya. Silahkan teman-teman menggunakan settingan yang sudah teman-teman buat. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Seperti ini. Ya, desainnya masih berantakan nih. Oh, masih belum berhasil. Bentar, ini CSS-nya sepertinya belum berhasil. Nah, sudah berhasil ya teman-teman ya. Tadi saya salah mengambil link, jadi saya ambil link yang ini sekarang. Oke, sekarang sudah muncul ya nih bagian headernya. Nah, kita akan rename untuk navigasinya. Di sini to-do list ini. Kemudian kita akan memerlukan eh, dua buah link, all to do. Kemudian yang link kedua adalah create new nantinya. Nah, list yang lainnya bisa saya hapus dulu ya. Hmm, saya rasa seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah berubah ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan buat biar warnanya sedikit terlihat lebih cerah. Nah, di sini saya akan menggunakan BG info. Coba. Ya,
sudah muncul ya teman ya. Untuk BG Info seperti ini, warnanya sudah lebih cerah. Nah, sekarang untuk mempermudah teman-teman untuk bagian navigasi ini, agar nanti navigasi ini ada di setiap halaman, saya akan membuat sebuah file baru, namanya navi.php, ya. Kemudian yang navigasi ini tadi, saya akan pindahkan ke sana. Oke, saya pindahkan ke sini. Nah ya, kemudian di bagian indeks ini, agar halaman navi.php ini dikenali, maka saya cukup panggil perintah include words. Nah, include apa? File navi.php. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, nanti isi dari navi.php itu akan ditampilkan di tepat di bagian ini. Ya, jadi pastikan kalian melakukan include once ini di bagian yang kalian inginkan. Ya, coba ini kita hapus dulu. Kita lihat hasilnya kalau tanpa navi.php. Oke, dia hilang ya navigasinya. Sekarang kalau kita tambahkan kembali, kita lihat, ya dia muncul lagi. Jadi sudah berhasil ya teman-teman ya. Dengan begini nanti pada saat kita membuat file lain lagi atau halaman baru lagi, kita tidak perlu menuliskan ulang isi dari navi.php. Cukup melakukan include once ini. Oke, selanjutnya kita akan mulai masuk ke isi dari halaman indeks. Nah, isi dari halaman indeks ini saya akan menggunakan kontainer, kelas kontainer. Ini sudah ada di Bootstrap ya. Untuk judulnya adalah My To-Do List. Oke, kita lihat. Ups. Oh, ini include-nya di luarnya ya. Di luar dari di kontainer. Nah, oke, sudah selesai teman-teman ya. Nah, ini sekarang jaraknya karena terlalu dekat, maka saya tambahin dulu margin top-nya. Nah, sudah bagus. Sekarang kita akan menampilkan di sini semua data yang ada di tabel to-do kita. Nah, saya masuk ke Bootstrap dulu. Saya akan cari list. Contoh list ya, kita bisa cari di sini. Nah, saya akan menggunakan ini. Saya copy dulu. Kemudian saya letakkan di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, oke, listnya sudah siap. Tinggal kita ganti isinya. Oke, sekarang untuk menampilkan data yang ada dari database, langkah pertama adalah kita membuka atau membuat function yang membuka koneksi ke database. Saya akan membuat file baru dengan nama controller.php. Ya, nah di sini em, kita tuliskan dulu karena ini adalah file PHP. Seperti ini sintak pembuka dan penutupnya. Kemudian saya membuat function dengan nama connectDB. Nah, function ini melakukan apa? Kita beri komentar ya untuk setiap functionnya. Eh, Open connection to database. Oke, parameternya tidak ada. Kemudian dia akan return connection. Ya, seperti ini. Nah, untuk melakukan koneksi ke database, kita akan menggunakan perintah mysqli connect. Oke, nah kita lihat mysqli connect dia memiliki beberapa parameter yang diperlukan. Nah, parameter yang diperlukan itu apa aja? Dulu, nah parameter yang diperlukan adalah uh, hostname, kemudian username-nya, ya, kemudian password, dan yang terakhir adalah database name-nya. Oke, seperti ini dulu. Uh, MySQL Connect ini dia akan return connection-nya. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita siapkan dulu apa isi dari ini semua. Ya, kita siapkan dulu teman-teman ya.
Oke, untuk hostname ini biasanya diisi dengan localhost atau IP address dari lokal. Kenapa? Karena saat ini kita masih belum online ya, kita masih application servernya ada di laptop kita sendiri. Nah, untuk username-nya, teman-teman kalian bisa ke database kalian di phpMyAdmin, di bagian home, silahkan klik menu user account. Nah, di sini kita bisa menggunakan root ya. Ini username root biasanya tanpa password. Tapi kalau ada password, silahkan disesuaikan. Di sini diisi username-nya root. Kemudian di database server saya root adalah tanpa password. Dan database yang akan saya akses adalah database to-do list. Ya, yang tadi kita buat. Jadi di sini saya tulis to-do list. Seperti ini. Kemudian semua parameter ini akan dikirim ke function MySQL Connect. Nah, dia akan melakukan koneksi ke database dan bila gagal, kita bisa panggil function die, di mana dia akan mengembalikan eh, komen ya atau notification apabila ada error connect to database. Seperti ini. Kemudian kita return koneksinya mudah terbuka. Seperti ini teman-teman ya. Nah, cukup sekian. Selanjutnya, karena kita punya function untuk connect ke database, kita sekarang akan bikin function juga untuk close koneksi database. Ya, nah ini function untuk close DB connection. Parameternya adalah connection itu sendiri, ya. Kemudian return nothing seperti ini. Nah, dia akan menerima sebuah parameter yang berupa koneksi ke database. Kita panggil dengan menggunakan MySQL close untuk menutup koneksi database itu. Oke, cukup seperti ini. Ya, sudah selesai. Jadi kita sudah membuat dua buah function. Yang pertama connect database dan yang kedua adalah close database. Sekarang kita akan menggunakan kedua function di atas pada saat kita mengambil data dari database. Sekarang saya akan buat function baru di mana namanya adalah get all to-do list ya. Seperti ini. Get all to-do list data from database. Parameter tidak ada, returnnya adalah array dua dimensi of that to-do list data. Seperti ini ya. Oke, sekarang langkah pertamanya bagaimana kita melakukan pengambilan data ini. Tentu saja kita harus membuka koneksi dulu ke database ya. Nah, kita bisa tinggal panggil connectdb ya. Ini tadi yang di atas ini ya, kita bisa panggil ini. Ini untuk membuka koneksi ke database. Nah, koneksinya kita simpan di dalam sebuah variabel dengan nama koneksi. Selanjutnya, yang kita lakukan adalah kita akan siapkan em, sebuah variabel yang menyimpan perintah SQL. Ya, seperti ini. Perintah SQL-nya kita akan copy aja dari sini ya teman-teman ya. Pada saat kita klik di sini tabel to do, kemudian browse. Nah, teman-teman lihat di sini ada perintah SQL-nya. Ini akan menampilkan semua data di to-do list. Nah, teman-teman ada dua cara. Kita akan menampilkan juga nanti kategorinya ya. Nah, kita bisa melakukan seperti ini. Ini perintah SQL-nya adalah select bintang from to do ya. Atau, nah ini ya. Atau kita bisa melakukan seperti ini. To do, kemudian dari dua tabel ya. To do dan kategori. Kategori. Nah, oke. Kemudian where to do kategori ID sama dengan kategori ID. Oke, coba kita jalankan perintah ini. Go.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah muncul ya sekaligus kategori name-nya. Ini bisa kita lakukan ya, atau kita juga bisa nanti membuat sebuah function di mana kita get kategori by ID. Ya, bisa juga kita melakukan seperti itu. Oke, em, saya akan menggunakan cara ini agar lebih ringkas saja. Nah, ini tinggal kita copy, kita paste di sini. Ya, ini saya hapus dulu. Oke, dengan begini kita menghindari kesalahan penulisan pada perintah SQL. Nah, sekarang em, karena perintah SQL-nya sudah siap, selanjutnya kita akan jalankan perintah SQL ini dengan menggunakan function yang sudah disediakan oleh PHP dengan nama MySQLi query. Ya, nah perintah SQL ini akan dijalankan di koneksi yang sudah kita buka, kemudian kita tuliskan apa perintah SQL-nya. Nah, hasilnya akan dikirim kembali dan akan kita simpan di sebuah variabel dengan nama result. Oke, sekarang langkah berikutnya kita close koneksi yang sudah dibuka, ya. Kita kirim ke sini nama variabel koneksinya. Oke, kita sudah tutup database-nya dan yang terakhir adalah kita return kembali result-nya. Seperti ini ya teman-teman ya, sudah selesai. Ini adalah function yang kita gunakan untuk mendapatkan semua data yang ada di database. Selanjutnya kita akan pakai ini. Nah, sekarang bagaimana cara pakainya? Cara pakainya adalah dengan masuk kembali ke halaman indeks, ya. Dan di sini kita buka PHP section dulu, ya. Sekarang kita panggil nih. Oh, sebentar. Ini kita belum mengenali ya di indeks PHP ini belum mengenali function-function yang ada di controller.php. Nah, agar dia mengenali, di sini kita panggil nih di bagian atas, ya, include once. Oke, kita beri nama controller.php. Ya, ini sesuai nama function, nama filenya. Ya, nah dengan begini, dengan menjalankan perintah ini, maka file controller.php apa yang ada di dalam isinya sudah dikenali di dalam index.php. Nah, sekarang kita tinggal panggil nih di sini. Oke, kita panggil di sini uh, get all. Nah, sudah muncul ya get all to do list. Nah, ini akan kita simpan di dalam sebuah variabel dengan nama all. Ya, ini all data. Kemudian kita akan menggunakan looping while untuk mengambil data satu persatu. Karena all ini kan adalah array of array ya, array dua dimensi. Jadi kita perlu mengambil satu persatu. Saya akan menggunakan while ya. Em, di sini saya menggunakan data to do sama dengan ya all. Nah, ini teman-teman. Ini kita melakukan fetch. Kita akan menggunakan perintah fetch esok, di mana dia akan mengambil array itu, mengembalikan array satu persatu, selama arraynya masih tersedia. Nah, ini sekarang di sini saya bisa melakukan ini teman-teman, echo, ya, to do, misalnya ya. Nah, ini isinya harus sama persis dengan apa yang ada di dalam kolom tabel namanya. Jadi, di sini kolom tabel kita namanya title, notes, foto. Maka ini harus persis nih. Ini title juga. Seperti ini ya. Kita coba jalankan teman-teman ya. Kita lihat apakah benar berhasil. Oke. Nih, sudah muncul ya. By Cake for Mom, by Macbook ya. Berarti sudah berhasil menampilkan data dari database. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan ini ke dalam list yang tersedia. Di sini saya akan penggal dulu ya, karena kenapa? Karena saya ingin menggunakan perintah HTML ya untuk menampilkan data dari database ini. Nah, sekarang saya akan pindahkan nih listnya ini tadi. OL ini akan saya pindahkan ke bagian atas while. Jadi sebelum while-nya dimulai di sini ya. Kemudian list ini
Oops, ya, list ini kita kopikan ke tengah sini. Ini kira-kira, kemudian OL penutupnya, ini bisa kita hapus, OL penutupnya di bagian akhir sini, ya, Bali. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita eh, ubah, ya, yang subheading ini adalah to do title. Nah, kita bisa melakukan seperti ini. PHP echo, ya, to do title. Bisa kita. Oke, ini div-nya ya. Ini list-nya tadi ya. Dia menggunakan kelas yang sudah ada di Bootstrap. Nah, di sini konten for list item. Kita juga bisa menggunakan PHP echo lagi. PHP, ya, echo seperti ini. Misalnya yang ini adalah to do date-nya. Reminder date seperti ini ya. Kemudian yang ini adalah PHP echo komanya jangan lupa. Ini adalah misalnya kategori ID tadi. Ini termasuk kategori apa? Ini kita coba jalankan. Sudah berhasil ya teman-teman ya. Oh, ini kategori ID-nya 32. Baik, judulnya adalah baik formal, tanggal remindernya. Oke, sekarang teman-teman tentunya kita ingin tampilan ini lebih sederhana ya. Nah, untuk PHP Echo ini, teman-teman kita itu bisa rubah dengan seperti ini. Misalnya ini kurung siku tanda tanya sama dengan ini sama aja dengan perintah echo. Oke, kita coba ya ini reminder date. Kalau seperti ini apakah jalan? Nah, tetap jalan ya teman-teman ya. Tetap seperti semula. Jadi kita akan merubah semua yang PHP echo ini dengan cara penulisan yang lebih singkat seperti ini. Teman-teman bisa tetap menggunakan PHP echo atau bisa menulis seperti ini juga. Silahkan dipilih mana yang kalian suka. Nah, sekarang em, kategori ID, kita lihat nih kategori ID kan tulisannya 32 seperti ini ya. Kita nggak ingin seperti ini, maka tadi yang kita tampilkan adalah kategorinya aja, jangan dipanggil kategori ID. Karena di sini dia return semuanya ya teman-teman ya. Kalau dilihat tadi perintah ini dia return juga kategorinya apa. Jadi di sini bisa langsung kita panggil ini kategorinya. Kita coba jalankan. Nah, sudah berubah ya. Ini family, study ya. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil menampilkan semua data yang ada di dalam tabel to do. Nah, kita ingin nih kalau misalnya eh, detailnya mana nih, ada gambarnya kan tadi ya, baik yang formal, kemudian ada notes-nya itu kita juga ingin tampilkan. Tapi kita akan menampilkannya di halaman yang khusus menampilkan sebuah to do aja ya. Sekarang kita akan buat sebuah file baru dengan nama eh, read detail. Ini ya, kita persiapkan dulu. Nah, di bagian indeks ini, kita akan tambahkan sebuah button. Cari dulu di sini button ya di Bootstrap. Kita pakai button yang sudah disediakan Bootstrap. Nah, ini misalnya seperti ini. Oke, oke. Ini view aja deh. Ini view. Oke. Kemudian ini adalah link. Ya, kita akan buat dia button ini menjadi sebuah link, di mana dia akan langsung ke halaman read detail. Dan kita akan menggunakan metode get. Di sini saya akan langsung menuliskan metode get ini dengan mengirimkan sebuah variabel atau parameter RID sama dengan, nah ini isinya adalah to do ID-nya ya. Di sini saya gabungkan di sini to do. Ini adalah namanya to do
ID. Betul ya, to do ID kita lihat. Ya, ini ya, to do ID-nya. Jadi kita akan kirimkan value dari ID-nya ini. Oke, em, kita lihat dulu hasilnya. Nah, sudah muncul ya buttonnya. Oke, kita akan pindahkan sedikit untuk kategorinya ke bagian atas sehingga tampilannya lebih rapi. Teman-teman silahkan nanti desain sesuaikan dengan keinginan kalian ya, tidak harus seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini judulnya, tanggal reminder, kemudian kategorinya. Nah, ini tabel view. Oke, kita sekarang coba klik tabel view-nya yang di bagian by MacBook ya. Mestinya dia akan mengirimkan ID 2. Kita lihat di sini bagian atas. Nah, sudah betul ya, RID-nya 2. Oke, berarti sudah jalan teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita edit nih bagian detailnya. Saya akan copy dulu di bagian atas ini karena ini sama. Ya, sampai di H1 ini deh. Saya copy dulu. Semuanya deh. Oke, saya copy dulu. Kemudian yang tengah ini saya hapus. Nah, seperti ini. Ini judulnya detail to-do list. Detail to-do. Ini deh. Ya. Oke, selanjutnya eh, di detail to-do ini sama. Saya akan menggunakan sintaks PHP ya untuk memanggil function yang menampilkan sebuah to-do list. Kita buat dulu functionnya ya. Sini saya bisa kopas langsung teman-teman ya semuanya. Get all to-do list. Nah, ini get a to-do data from database. Parameternya adalah ID yang kita minta. Kemudian dia akan return array of to-do list data. Jadi array satu dimensi aja. Nah, nama ininya adalah get to-do list with ID. Dia akan menerima sebuah parameter ID. Seperti ini. Ininya sama. Nah, sekarang perintahnya adalah select bintang from to-do nih. Nah, kita tambahkan di sini and ya to-do ID sama dengan ya nama to-do ID-nya apa? Di sini saya akan menambahkan ID. Nah, ini parameternya ya. Jadi perintahnya adalah select bintang from to-do kategori where to-do kategori sama dengan kategori-kategori ID and to-do ID sama dengan ID. Oke, teman-teman, kalau teman-teman kurang paham terkait perintah SQL-nya, nanti bisa dipelajari lebih lagi terkait pembelajaran database ya. Oke, selanjutnya ini sudah dikirim ke MySQL eQuery ya, dikirim ke result. Nah, masalahnya teman-teman, result ini adalah array dua dimensi. Sedangkan kita tahu pasti kalau ini ada hasilnya, dia menemukanlah to do dengan ID 5 misalnya ya. Kalau dia menemukan, dia itu pasti cuma ada satu yang to do dengan ID 5. Jadi sebenarnya kita bisa saja mengirimkan array satu dimensi saja ya. Sehingga mempermudah pada saat kita akan menampilkan nanti. Nah, di sini saya bisa cek dulu nih if ya. Ini saya ganti dulu ya teman-teman ya namanya all data gini deh. If all data ya tidak sama dengan nol atau artinya dia menemukan data dengan ID yang diminta, maka yang kita lakukan adalah kita akan fetch datanya. Di sini result, nah saya baru bikin result di sini, all data ya kita fetch. Nah, karena eh, saya yakin datanya yang dikirim kalau ada hasilnya adalah cuma satu, maka saya tidak perlu menggunakan looping. Saya langsung aja fetch esok sehingga dia mengirimkan data yang pertama. Oke, result all data. Oke, ini return result. Nah, teman-teman ini bisa saja kejadian result ini tidak akan diinisialisasi ya, karena datanya nol. Jadi di sini di bagian atas saya akan buat dulu seperti ini, result saya inisialisasi dulu sama dengan nol. Oke. Jadi dibuat dulu variabelnya, kemudian di sini diinisialisasi bila ada, kemudian baru di return. Oke, sudah selesai. Nah, kita akan pakai sekarang ini di halaman read detail.
Ya, dia juga sudah include controller ya di bagian atas. Jadi di sini bisa langsung saya pakai. Di sini adalah to do sama dengan get uh, to do, nah, to do list data with ID. Oke. Nah, teman-teman tadi di indeks ini kita mengirimkan ini ya, mengirimkan eh, RID atau kita bilang TID ya, to do ID gitu deh. To do ID ya sebagai parameter dengan menggunakan metode get. Jadi di sini kita juga bisa panggil nih di awal hmm, to do ID sama dengan ya get. Apa tadi nama parameternya? To do ID. Oke. Nah, if to do ID ini tidak sama dengan kosong yang jika ada isinya, maka barulah dipanggil ini. Kira-kira begini. Ya, barulah dipanggil perintah get to do list with ID dan di sini kita kirim to do ID-nya. Seperti ini. Oke. Sekarang kita bisa panggil langsung to do ini teman-teman. Ya, kita bisa langsung tampilkan. Misalnya di sini saya echo to do um, title-nya. Ini ya. Kita coba lihat hasilnya. Ini by kick format. Kita refresh dulu. Nah, kita klik view. Nah, sudah muncul teman-teman ya. Sudah betul. Ya, di sini to do ID. Ini by kick format. Oke, sekarang kita percantik tampilannya. Kita akan menggunakan card, ya, mungkin card yang seperti ini. Oke, saya akan copy aja. Nah, em, sekarang saya akan tampilkan di sini teman-teman. Jadi saya penggal kembali di sini PHP-nya. Ya, saya akan sisipkan perintah HTML di tengah-tengahnya ini. Oke, saya kopikan dulu. Ini card yang dari apa namanya Bootstrap ya. Kita lihat hasilnya dulu. Apakah sudah cukup bagus? Ya akan seperti ini. Oke, saya akan modif sedikit teman-teman ya, biar tampilannya lebih bagus saja. Silahkan nanti teman-teman sesuaikan dengan yang teman-teman inginkan ya. Di, eh, di sini saya menggunakan kelas-kelas yang sudah disediakan oleh Bootstrap ya. Ya, kita lihat hasilnya dulu. Ya, ini sudah ya sesuai yang saya inginkan. Ini gambarnya ada di sebelah kanan nantinya. Kemudian di card title, kemudian image-nya ini saya rasa terlalu besar. Saya akan menggunakan untuk image ini hanya berupa eh, thumbnail saja. Ya, image top, image thumbnail, kemudian rounded. Yep, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang card title kita akan isi dengan um, to do. Ini saya ini adalah title-nya. Kemudian di sini untuk penjelasan ini saya ganti dengan notes ya. Oke, ini adalah notes. Kemudian eh, di sini ada apa tadi reminder date ya, reminder date. Kemudian juga ada kategori ya, kategori.
Oh ya, dan di sini kita akan menggunakan image. Saya copy dulu, source-nya adalah em, foto tadi namanya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, sudah berhasil ya teman-teman ya. Di sini detail to do, ini judulnya by Cake for Mom. Kemudian it's member day itu adalah notes-nya. Eh, untuk jarak ya, saya akan coba ganti hmm, margin top-nya 4. Oke, margin bottom-nya juga 4. Nah, oke, ini mungkin menggunakan H4. Oh, H3 aja biar ini gede. Oke, udah lebih besarnya sekarang ya. H3 ini notes-nya. It's member day by ini. Kemudian saya akan berikan keterangan di sini bahwa ini adalah reminder date. Ya, dan ini adalah kategori. Oke, kategori saya pindahkan ke atas. Ini kategori memberi by reminder date. Oke. Nah, sekarang untuk tanggal saya akan buat agar bentuknya lebih menarik ya teman-teman ya. Di sini kita bisa edit tanggal ini kan bentuknya string nih dikirim kembali adalah bentuknya string. Sekarang saya akan buat ubah dulu ya. Show date itu adalah kita create date. Date nama functionnya oh date create. Nah, oke. Nah, ini kita kirim dulu ke sini reminder date-nya ya. Oke, jadi dia sudah bentuknya data type date sekarang. Dan sekarang oh wait, ini temporary date lah ya. Oke, nah sekarang untuk tampilannya saya akan buat dengan menggunakan date format ya. Ini template tadi. Nah, bentuk formatnya adalah D, kemudian F ini untuk menampilkan bulannya, dan Y. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat dokumentasinya di Google ya, bagaimana format date format ini ditampilkan. Oh, show date ini sekarang kita tampilkan di sini sebagai penggantinya. Kita lihat, nah sudah berubah ya 20 Juni 2024. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, sekarang ini Go Somewhere buttonnya, ini saya akan pindahkan dia agak ke bawah ya nantinya ya. Last button primary margin top 4. Kemudian di sini um, href, dia kembali ke halaman indeks. Nah, kita lihat. Nah, dia sudah kembali ke indeks. Kalau di view ini, yang MacBook, ya ini, oh masih, dia nggak ada image, tapi tetap muncul ini teman-teman. Oke, kita akan solve ini. Info somewhere kembali ke sini. Oke, ini perintahnya kita tulis ya. Back, tulis. Nah, seperti ini. Oke, image ini hanya akan ditampilkan bila ada isinya. Ya, jadi di sini kita bisa berikan kondisional. Ya, kondisional berupa if to do foto tidak sama dengan kosong, ya, maka jalankan perintah ini. Nah, ini saya tutup dulu. Sini saya buka lagi. Ya, kemudian foto ini saya pindahkan ke tengah sini. Nah, gini teman-teman ya. Sekarang kita lihat by Cake for Mom, klik. Oke, ada fotonya, back tulis, by MacBook, view. Nah, sudah hilang dia. Oke, sudah berhasil. Oke, saya rasa ini sudah semuanya. Oh ya, satu lagi yang navigasi ya, kita benerin. Kita tambah di sini, ini.
all to do ini hrefnya adalah ke index.php ya. Kemudian untuk create new, nanti untuk create new page kita akan buat file create.php. Oke, pastinya ini all to do sudah kembali ke halaman yang kita inginkan ya. Misalnya view, klik all to do, nah dia juga kembali ke sini. Oke teman-teman, dengan begini kita sudah berhasil membuat function read ya, yang merupakan function atau fitur pertama di dalam website dinamis kita. Nah, read-nya kita ada dua, read yang menampilkan seluruh data dan read yang menampilkan salah satu data saja.